Pulau Ismoyo. Sebelum Pulau Ismoyo kita naik jembatan itu ada Pulau Wisanggeni. Kenapa dinamakan Pulau Wisanggeni? Nah, di situ dulu tempat bertapanya Raden Wisanggeni. Yang ada di Bangunpura itu Pulau Ismoyo yang dulu tempat bertapanya Eyang Semar. Beliau bertapa di situ sampai jadi begawan dengan diberi nama Begawan Ismoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, jadi di kesempatan hari ini saya berada di Pantai Balikambang, Malang Selatan. Saya akan mencoba mereview lokasi yang sangat keramat, yang itu menurut pemahaman bagian masyarakat adalah tanah Lot Bali yang kedua. Jadi memang sangat mirip sekali ya, mirip dengan tanah Lot Bali. Jadi sebelum ke lokasi, saya akan coba naik ke sini. Di sini merupakan pertapaannya Wisanggeni. Di sini ada dua patung ya. Nah, seperti ini. Tuh, nanti kita akan ke sana ya. Kebetulan juga surut airnya. Tuh, pertapaan Eyang Semar. Ini adalah tanah Lot Bali yang kedua yang ada di Malang Selatan ini. Kita akan menyeberangi jembatan ini, kita akan sepil langsung ke lokasi ya. Suatu tempat sakral yang tentunya di sini juga mistisnya sangat kuat sekali. Yang menurut legenda ini adalah pertapaannya Eyang Ismoyo atau Eyang Semar. Kebetulan hari ini memang airnya surut, dan ini air yang dari sungai. Himbauan yang ditulis seperti ini. Di kawasan suci, para kayangan jagat Amerta Jati ya. Jadi yang dilarang masuk di sini wanita yang sedang datang bulan atau keluarga meninggal dunia sebelum 7 hari, jadi nggak boleh ke sini. Nah, untuk masuk ke pura ini mungkin tamu khusus atau orang-orang yang sembahyang, jadi gembok seperti ini. Nah, sini juga ada tempat sembahyang umat Hindu ini ya. Banyak sajennya di sini. Baik, pemirsa semuanya, jadi saat ini kita masih bersama Pak Sarul, yang beliau ini juru rawat atau juru kunci apa Pak namanya? Jembatan Panjang, Pulau Anoman dan Sumur 7 atau Sabto Wening Jati. Ya. Dan di lokasi yang dinamakan Pura Jalaniti. Di sana tadi kita sudah mencari juru kuncinya atau orang yang berwenang untuk menyampaikan sejarahnya, yang bernama Pak siapa? Pak Mbah Siono. Tapi beliaunya berhalangan dan tidak bisa lah kita temui. Jadi mungkin nanti Pak Sarul sedikit banyak beliau juga paham kisah dari tempat keramat tersebut. Pak Sarul mungkin gimana ya, bisa dimulai gimana cara penyampaiannya? Saya bingung ini Pak. Saya bingung karena baru pertama kali ini hadir atau datang di lokasi ini Pak. Sejarah Balikambang ya, menurut versinya Mbah Siono tadi, karena beliau salah satu sesepuh Desa Srikonco. Kebetulan yang Desa Srikonco itu
mempunyai pantai wisata atau yang wisata pantai yang kebetulan ada puranya, kebetulan juga menyimpan sejarah pewayangan di Balikambang. Itu menurut beliau ya Mbah Siono tadi, bahwasanya sejengkal tanah di Balikambang itu memang mengandung istilahnya ada isinya, itu orang Jawa. Cerita di Balikambang sampai ke Jembatan Panjang itu istilahnya pewayangan sejarah yang tersirat tapi tidak tersurat. Pertama kali itu ada istilahnya Pulau Ismoyo. Sebelum Pulau Ismoyo kita naik jembatan itu ada Pulau Wisanggeni. Kenapa dinamakan Pulau Wisanggeni? Nah, di situ dulu tempat bertapanya Raden Wisanggeni. Maka diberi nama Pulau Wisanggeni. Dan Pulau Ismoyo yang kita harus turun ke jembatan yang ada di Bangunpura itu Pulau Ismoyo yang dulu tempat bertapanya Eyang Semar. Beliau bertapa di situ sampai jadi begawan dengan diberi nama Begawan Ismoyo. Makanya pulau itu diberi nama Pulau Ismoyo. Dan dibangun pura itu tahun 84-85 selesai. Kalau sejarah Balikambang, kenapa kok diberi nama Balikambang? Ini versi dari Mbah Siono loh ya. Biasanya dulu para sesepuh, para tetua atau para istilahnya orang pintar itu sama Mbah Siono dikumpulkan untuk berembuk, untuk membuat istilahnya minta izin untuk buka wisata Balikambang dulu dengan berbagai persyaratan istilahnya ubur rampe yang sudah disiapkan. Waktu itu rombongan dari Mbah Siono minta izin sama beliaunya, penguasa pantai selatan. Waktu itu masih belum dikasih izin pertama, karena dengan sudah mengumpulkan biaya, banyak biaya, terus belum dikasih izin. Akhirnya para sesepuh itu pulang kan dengan pikiran ngambang ya. Kita sudah mengeluarkan begitu banyak biaya tapi belum ada hasil itu. Dengan pulang dengan pikiran ngambang, akhirnya beberapa bulan lagi minta izin lagi. Akhirnya untuk yang kedua kalinya diberilah izin sama penguasa pantai selatan. Akhirnya diberi nama Balikambang itu. Balikambang itu adalah sebutan waktu pertama kali pulang dengan pikiran balik karo pikiran ngambang. Jadi istilahnya balik karo nggawa pikiran ngambang. Makanya tercetuslah nama Balikambang itu. Sebenarnya itu akhirnya diberi nama Balikambang, cuma ada sesuatu yang istilahnya yang enak cerita itu bahwasanya Bali itu yo latar yang seperti ini, latar. Kambang itu di atas air. Di atas air. Latar di atas itu air. juga masuk akal, tapi sebenarnya yang namanya dari itu tadi, dari yang balik dengan pikiran ngambang itu Balikambang.
sejarah dari anu ya. Awal mula ada namanya Balik Kambang itu ya. Balik Kambang itu, ya itu Mbah Siono sendiri yang karena beliau itu sosok sesepuh yang sangat mumpuni waktu itu. Beliau itu juga termasuk ketua adat ya Pak ya? Iya. Ketua adat sini ya? Iya. Mulai pesisir sampai Sendang Biru sampai sana itu beliau yang bahkan sampai Ngeliep kah? Iya. Sampai Ngeliep Pak? Sampai selatannya sana, sampai baratnya Ngeliep. Pokoknya intinya wilayah Malang lah. Iya. Itu beliau yang mangku beliau atau yang istilahnya yang pegang gitu. Balik Kambang itu kan di samping tempat wisata juga wisata religi kan, yang banyak didatangi umat Hindu dari Bali ya kalau nggak salah ya. Mereka yang datang ke sini ya mungkin untuk apa Pak, ibadah atau gimana? Ya, satu memang karena dibangun ini kan istilahnya Balik Kambang ini kan Bali kedua ya. Bali kedua setelah Tanah Lot itu. Terus puranya juga pura termuda istilahnya gitu. Jadi orang Bali itu misalnya ada acara nyepi atau acara galungan atau acara apa, itu 2 hari sebelum hari H itu acaranya di sini dulu, baru setelah misalkan tanggal merahnya ini ya 2 hari sebelum tanggal merah itu acaranya di sini. Nah nanti pas tanggal merahnya itu acaranya di Bali sana. Bali sana. Hari nyepi ya Pak ya? Iya. Ataupun hari galungan ya? Jadi lebih awal datang ke sini dulu baru sakralnya atau hari H-nya itu di sana? Di Bali sana. Terus Pak, mungkin dengan tidak mengurangi cerita, mungkin kesaksian dari panjenengan sendiri ataupun mungkinkah masyarakat sini sendiri yang katanya itu kan tempat pertapaannya Eyang Ismoyo atau Eyang Semar. Barangkali ada dari sisi gaibnya kah atau sisi nyata atau kelihatan pernah warga melihat sosok Eyang Semar tersebut berada di lokasi tersebut? Ada nggak kejadian seperti itu? Iya, oleh itu mungkin Mbah Siono yang bisa menceritakan lebih detailnya seperti itu. Ya karena saya kan kebanyakan kan di sini, enggak di sana. Tapi barangkali mendengar dari warga, oh iya aku pernah sekilas ketok Eyang Semar, itu nggak pernah ada. Nah, di sini memang ada beberapa yang pernah cerita, pernah ketemu bahwasanya kita enak-enakan foto selfie gini, ternyata di belakang itu ada sosok Anoman. Oh gitu. Waktu ada pengunjung selfie ya? Selfie. Tidak sengaja foto-foto. Di situ ada lengannya yang berbulu putih itu. Hasil jadinya gitu maksudnya? Iya. Padahal waktu jepret nggak ada. Waktu selfie gini kan nggak ada. Begitu di loh. Itu ada. Seperti kapan hari 1 minggu yang lalu juga begitu. Beliaunya yang selfie itu akhirnya minta maaf ke saya tidak tahu. Loh, kenapa Bu? Kok sampai segininya sampean? Pak, saya minta maaf. Saya ndak izin dulu sama jenengan karena katanya jenengan jangan. Loh, ndak apa-apa Bu. Ndak, ini loh Pak. Akhirnya saya ditunjukin fotonya. Saya tadi sama teman-teman foto-foto di situ. Tapi kok begitu di HP saya kok ada sosok ini. Memang benar saya lihat fotonya. Memang ada, benar-benar ada. Tapi kejadiannya udah lama ya Pak ya? 1 minggu yang lalu. Enggak, di era sekarang kan mungkin netizen lebih cerdas kan. Kan ada aplikasi namanya AI ya, itu kan bisa ngedit suatu gambar, bisa dirubah menjadi apa, kan takutnya gitu. Tapi ini nyata. Itu nyata, spontanitas. Beliau langsung ke sini nangis-nangis. Oh ibu-ibu. Ibu-ibu minta maaf. Takutnya gitu di belakang hari nanti ada apa-apa gitu loh. Enggak Bu, harus enggak apa-apa ya. Ini mau disimpan apa dihapus Pak?
ya itu terserah jenengan, wong itu yang punya HP jenengan, mau jenengan simpen monggo, ndak ya ndak apa-apa. Ya, kalau si yang bersangkutan tadi ibu-ibu ya bisa jadi percaya Pak. Tapi kalau anak muda sekarang sudah Ndak, ibu-ibu AI kan gitu kan. Kebetulan beliau seorang guru. Oh. Minta maaf ke sini. Saya nggak tahu asalnya itu gimana ceritanya. Dia foto-foto sama temennya, begitu foto nggak terasa kok habis foto-foto dilihat kan, dilihat itu kok. Nah, salah satu dari itu ada sosok beliau. Ya, tangannya aja ya Pak ya, nggak wujud. Jadi tangan gini loh, seperti ngerangkul gini loh. Tangannya aja ngerangkul, nggak ada wajah gitu ya? Nggak ada. Jadi tangannya ya berbulu putih gitu. Memang ada itu, saya lihat. Oke. Tapi kalau yang di sana mungkin ada warga ataupun kesaksian pengunjung yang lainnya, tapi karena memang panjenengan bukan yang berwenang di sana, jadi nggak bisa menceritakan. Betul. Gitu. Mungkin kalau Mbah Siono mungkin bisa menceritakan secara detailnya, karena ya beliau salah satu sesepuh warga Desa Srigonco yang masih ada sekarang, dan beliau juga pendiri juga Pak ya, pendiri wisata ini ya. Pendiri wisata juga, pernah jadi kepala desa juga. Tempat mistis yang paling mistis yang ada di sana, ada namanya apa gitu di sana Pak? Naik tangga itu ya, itu ada tangga menuju sebuah bangunan. Nah, itu tempat dulu pertapaannya Raden Wisanggeni sama Prabu Ndorowati. Nah, itu sangat sekali di situ. Pertapaannya Wisanggeni. Sama Prabu Ndorowati. Di sini memang sejarahnya pewayangan, Mas. Pewayangan semua Pak ya? Pewayangan dari sana ya, Pulau Ismoyo, Eyang Semar, Raden Wisanggeni, Prabu Ndorowati, terus masuk ke sini Sumur Tujuh itu Pendowo Limo, Eyang Bisma sama Raden Setiaki. Ke sini Pulau Anoman. Nah, itu sejarah sebelum ada agama Islam. Tapi kan ini ada dua versi ya. Versi sebelum adanya Islam dan versi sesudah agama Islam. Sesudah agama Islam, di sini ini tempat pertemuannya para wali. Nah, dulu dari barat rombongan Kanjeng Sunan Ampel, kalau yang dari timur rombongannya Kanjeng Sunan Bonang. Kebetulan beliau dari barat dari timur, yang datang terlebih dahulu Kanjeng Sunan Ampel. Makanya di sana, di Tanjung Sirap sana ada namanya Pulau Ampel. Besok lek ana rejane jaman pulau iki tak jenengno Pulau Ampel. Itu. Yang dari timur rombongan Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Gunung Jati, Kanjeng Sunan Maulana Malik Ibrahim ya. Itu ketemu di Sumur Tujuh. Itu air yang menurut beliau adalah air tawar, air suci. Dibuatlah di situ untuk mensucikan diri atau berwudu saat beliau mau menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Makanya kalau ke Sumur Tujuh ya, sekarang kalau tasawuf ya kita ke Kanjeng Sunan Kalijogo dan para wali itu. Oh, waktu misalnya ada kegiatan di sana, kita tawasulan harus
menyebut nama-nama wali Iya. yang sudah pernah ada di situ Iya. dulu, gitu. Oke, Pak Sarul, mungkin cukup di sini dulu ya obrolan kita. Dari awal saya saya sampaikan bahwa hari ini kita tidak mendapat rezeki karena tidak bertemu Pak Kuncennya asli ya. Istilahnya Mbah Siono. Mbak Ya. Siono, oke. Kalau Mbah Siono kan memang wilayah Srigonco. Iya. Ini wilayah Desa Sumber Bening. Iya. Beda-beda. Iya, Nah, iya, jadi beda. Saya juga tidak berani melangkahi Iya, yang terus. di sana Iya. karena ya di sana bukan wilayah kawasan saya. Iya, Dan iya. itu. Terima kasih Pak. Nggih. Mungkin panjenengan sehat selalu. Kami barangkali ada salah ucap atau lancang kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Nggih, sama-sama. Tunggu-tunggu, mugi-mugi kita saya tansah pinaringan seger waras, selamat sak sopo paran kan. Nggih, nggih. Terima Sami-sami. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.